Welcome to kelas Kohen modul keempat. Mungkin ini adalah modul yang teman-teman paling tunggu. Kenapa? Karena di sini Kohen bakal mengajarkan strategi trading untuk entry dan tentunya exitnya, teman-teman. Bener nggak? Pasti banyak banget yang lu udah belajar tentang chart, udah belajar tentang candlestick, dan tentunya sudah belajar tentang indikator. Dan sekarang yang paling penting, kalau lu sudah mulai trading, lu harus tahu kapan entry dan kapan exitnya. Karena kalau lu cuma tahu entry tapi lu nggak tahu exitnya, hasil ujungnya bakal zonk juga. Jadi teman-teman, di modul keempat ini gua akan mengajarkan satu teknik yang sangat simple dan tentunya semua orang pasti bisa ya. Gue bisa ngomong semua orang pasti bisa karena metode ini sangat baku dan tentunya teman-teman hanya butuh bersabar dan sering latihan untuk forward test ya. Nggak perlu back test ya, langsung forward test aja. Metode ini tentunya menggunakan money management dan lot management yang tepat. Oke teman-teman, untuk memulai trading, jadi teman-teman harus tahu strategi untuk memulai trading pertama. Pasti yang tadi kita udah tahu dong, basicnya bagaimana. Teman-teman juga sudah memilih mau menggunakan chart apa nih, apakah line chart, candlestick chart, atau bar chart. Dan teman-teman juga tahu sudah memilih indikatornya. Hal berikutnya yang teman-teman perlu pelajari adalah tentang tren dan gimana cara menggunakannya untuk dikombinasikan. Tapi di sini gue tidak bakal mengajarkan itu, gue hanya mengajarkan metode yang sangat simple banget ya. Kenapa? Karena simpelnya semua orang bisa pakai ini, tapi orang malas menggunakan ini. Oke. Yang pertama teman-teman harus tahu ya, tren besarnya ini sedang lagi uptrend ya, lebih naik lagi atau lagi turun. Teman-teman bisa menggunakan time frame daily, time frame H4, M30 atau H1 atau M5 atau M15. Terserah teman-teman. Asal muncul satu pattern ini, teman-teman bisa menggunakannya. Cara menggunakan sangat simpel. Ini namanya teknik rally based rally atau drop based drop ya. Ini semua sangat klise dan semua orang bisa melakukannya. Saya bilang semua orang bisa melakukannya. Oke? Cara entry-nya adalah contoh, misalkan ya, harga sedang naik-naiknya ya, lalu terjadi konsolidasi di sini. Oke? Ini kan sudah namanya base teman-teman, atau kita bisa bilangnya rectangle pattern ya, atau kalau di Pagema bisa bilang ini namanya kandang babi ya. Tapi biasanya ini adalah ketika marketnya naik, ini namanya rally teman-teman ya. Sedangkan dia kotak seperti ini namanya base ya. Cara entry-nya sangat simpel ya. Kita bisa menggunakan pending order. Kita sudah tahu trennya pertama dia naik, ini sudah menunjukkan dia sadar rally ya. Kita hanya cukup di sini adalah namanya buy stop teman-teman ya. Kita bisa pending order buy stop. Bagaimana kita menentukan targetnya? Ini yang sangat penting ya teman-teman ya. Untuk menentukan target dari pending order buy, teman-teman bisa mengukur ketinggian dari base tersebut yang atas, resisten dan supportnya. Teman-teman bisa ukur pakai penggaris ya di MetaTrader atau TradingView. Teman-teman tinggal pindahkan ke atas ya. Ini namanya target plan ya, target profit. Dan stop lossnya di sini teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa set buy stop. TP-nya di sini, SL-nya di sini ya. Nggak usah diotak-atik teman-teman. Ini metode baku ya. Jadi ini ketika trennya naik teman-teman. Bahkan kalau misalkan memang sedang marketnya tidak enak atau tidak diharapkan ya, dia ketika rally ternyata dia tidak naik ya. Kadang-kadang kan ada fasenya sebelum dia melanjutkan naik, dia naik ya, di sini dia nge-base. Kalau teman-teman tahu ya, dan ada data yang mungkin CP atau segala macam, kan sering banget nih di gold ya. Dia naik, dia bikin rally, ternyata mau drop teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa pasang sales order, namanya sell stop, pending ordernya sell stop di sini di resisten ini ya, dengan stop lossnya di sini. Target TP-nya bagaimana? Sama teman-teman, tinggal ukur kedalaman dari resisten ke supportnya. Teman-teman tinggal pindahkan ke sini. Nah, biasanya ini adalah target profitnya. Jadi ketika dia turun bawah baru naik, biasanya akan melanjutkan rally lagi. Ini sering terjadi di gold. Dan yang kedua adalah bagaimana dengan marketnya downtrend teman-teman. Ini saya hapus sedikit ya teman-teman ya. Ini saya hapus sedikit. Tadi kita sudah sell stop di sini dan di sini SL dan di TP ya. Teman-teman ingin melanjutkan untuk trading lagi, ternyata trennya tidak naik ke atas, bahkan dia membuat namanya base kembali ya teman-teman ya. Ini namanya karena dia dari rally dan dia sudah breakout, ini namanya drop dan base lagi. Teman-teman bisa menggunakan sama seperti yang sebelumnya ya. Karena kalau trennya turun udah breakout, kita tinggal cari posisi pending order lagi, namanya sell stop, SL-nya di sini. Kita ukur lagi kedalaman resisten dan supportnya untuk TP berikutnya. Jadi ketika kita sell stop, otomatis dia bakal turun. Ini namanya metode drop based drop. Oke, sedangkan yang ini tadi rally based rally. Tapi kalau untuk yang tadi ini, yang pertama ini adalah rally based drop. Makanya metode ini sangat baku, tapi ada beberapa fase ya, teman-teman tahu ya. Ketika dia sudah lagi downtrend ya, dia turun ya, teman-teman juga harus tahu datanya ekonomi dari negara tersebut
ini bisa membentuk seperti ini ya, drop base drop. Ketika dia drop, dia sudah base kayak gini, ternyata dia tidak melanjutkan penurunan lagi. Makanya kadang-kadang kalau memang lagi high impact news, saya pasang dua-duanya, yaitu adalah buy stop dan sell stop ya. Yang buy stop ini SL-nya di sell stop, sedangkan yang sell stop SL di buy stop. Ya, ini bisa jadi ini bakal sama, targetnya tinggal ukur aja, ini TP, ini TP. Jadi ketika memang dia naik ke atas, dia hit TP buy stop. Ketika buy stopnya open, sell stopnya jangan lupa di cancel. Sedangkan kebalikannya, ketika sell stopnya open, buy stopnya jangan lupa di cancel, teman-teman. Ini adalah strategi yang sangat simple dan sangat baku dan semua orang bisa, teman-teman. Tapi ini tidak dilakukan. Malahan mungkin banyak influencer atau beberapa orang dikombinasiin dan segala macam, ujung-ujungnya yang dipelajarin ya gini-gini juga ya. Sell stop breakout ya, sell stop breakout, buy stop breakout ya. Ini adalah metode yang sangat simpel, makanya saya buat modul keempat ini. Teman-teman bisa menggunakan satu metode, hanya asal tahu teman-teman trennya naik atau turun. Jadi teman-teman bisa buktikan sendiri apakah metode saya ini berhasil atau tidak. Karena saya pribadi ada satu kali saya menggunakan metode ini dan sudah make money. Tentunya saya gunakan di dalam dunia flipping. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk memfasilitasi metode ini, teman-teman bisa menggunakan broker Okta, karena ketika buy stop dan sell stop ini sangat penting dan teman-teman harus menggunakan broker yang eksekusinya sangat cepat. Dan kebetulan Okta juga eksekusinya sangat cepat dan tentunya banyak banget komoditi seperti emas dan tentunya ada cryptocurrency juga. Dan nggak cuma itu, teman-teman, broker Okta juga sangat cepat dalam deposit dan WD-nya. Kohen sudah buktikan sendiri, dan tentunya ada bonus deposit 100% buat teman-teman yang menggunakan kode promosi Kohen 100 atau cuan time 100. Jadi sekian untuk strategi modul keempat, cara entry dan exit metode Kohen. Dan jangan lupa follow Kohen untuk modul berikutnya, serta jangan lupa juga like, comment, subscribe YouTube Kohen untuk informasi lebih lanjut. So, see you on the next class. Bye-bye.